Halo, perkenalkan nama saya Glenn Kerja Terus dari Prodi Informatika angkatan 2023 dengan NIM 11S23024. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 9 mengenai basic and advanced sort. Di sini saya akan menjelaskan sekilas apa itu basic sort, advanced sort, dan quick sort. Yang pertama ada bubble sort. Ini algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dan menukarkan elemen berpasangan secara berulang. Sedangkan selection sort ini memilih elemen terkecil dari daftar yang belum diurutkan dan menempatkannya di awal. Insert sort ini untuk membangun daftar terurut dalam memasukkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat. Untuk merge ini mengacu pada langkah penggabungan dua subdaftar terurut dalam algoritma merge sort. Ini merge sort adalah algoritma lengkap yang membagi daftar menjadi subdaftar, mengurutkan lalu menggabungkannya. Untuk pivot ini ada langkah untuk memilih elemen acuan atau sebutan lainnya pivot untuk membagi daftar dalam algoritma quicksort. Sedangkan quicksort itu algoritma lengkap yang menggunakan pivot untuk membagi dan mengurutkan daftar secara rekursif. Baik, di sini saya akan menjalankan program saya. Untuk studi kasusnya ada bubble sort linked list. Ini memanfaatkan kode program linked list pada praktikum 3. Lalu kita membuat fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting, yaitu bubble sort. Lalu kedua adalah double sorting. Di sini ada file student.java, app Java, dan student helper Java. Pertama, bubble sort. Kita jalankan. Kita clean package dulu, baru target, baru kita jalan. Nah, misalkan elemennya 5, 3, 2, 8, 1. Maka akan menampilkan list sebelum diurutkannya itu 5, 2, 8, 2. Setelah diurutkannya dengan bubble sort yaitu 2, 2, 5, 8. Dimana headnya itu 2 dan tailnya itu 8. Untuk programnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk student.java-nya coba kita jalankan. Kita buka terminal. Jumlah siswanya 3 kita buat. Misalkan NIM 123, namanya Budi, nilainya 85,5. Lalu NIM selanjutnya yaitu namanya Andi, nilainya 92,0. Lalu siswa yang ketiga adalah 789, namanya Cici, nilainya 78,0. Maka bisa kita lihat di sini sebelum diurutkan akan seperti ini, setelah diurutkan akan seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan untuk big O-nya. Di sini untuk bubble sorting list ini kompleksitas waktunya diterapkan adalah O(n), di mana n adalah jumlah elemen dalam list. Hal ini karena bubble sort secara umum bekerja dengan cara membandingkan elemen berpasangan dan melakukan pertukaran jika tidak sesuai urutan, dan proses ini dilakukan sebanyak n satu kali. Dalam konteks linked list, setiap akses ke elemen membutuhkan transversal pointer sehingga membuatnya sedikit lebih lambat dibanding array, meskipun kompleksitasnya tetap O(n).
Sedangkan untuk operasi lain seperti append dan print list, kompleksitasnya ON karena mereka hanya perlu melintasi semua elemen satu kali. Metode getHead, getTail, and getLength kemungkinan seperti memiliki kompleksitas O1. Jika implementasinya hanya memakai properti yang telah disimpan, namun jika misalnya getTail harus melintasi dari awal hingga akhir, maka bisa menjadi ON. Juga. Secara keseluruhan, bottleneck terbesar dalam program ini adalah pada proses pengurutan bubble sort-nya yang kurang efisien untuk jumlah elemen yang besar. Lalu untuk yang studi kasus kedua yaitu yang student itu merupakan representasi sederhana dari sebuah entitas data siswa yang menyimpan 3 atribut. Yang pertama name, dan score. Dalam konteks kompleksitas algoritma atau BICO-nya ini, kelas ini tidak mengandung logika algoritmi seperti pencarian, pengurutan, ataupun interaksi yang berulang. Oleh karena itu, sebagian besar metode dalam kelas ini memiliki kompleksitas waktunya O1. Karena semua operasi dilakukan dalam waktu yang konstan, tanpa tergantung pada ukuran input, konstruktor student, yaitu tipe data string name, dan double score, hanya melakukan assignment langsung terhadap atribut-atribut kelas, karena tidak melibatkan perulangan ataupun proses yang bergantung pada data eksternal. Maka kompleksitas waktunya atau BICO satunya, proses ini berjalan secara langsung dan deterministik. Setiap kali objek student itu dibuat terlepas dari panjang teks pada nama atau name. Metode toString juga memiliki kompleksitas waktu O1, di mana secara konseptual, meskipun secara teknis string .format bekerja secara berdasarkan panjang dari string yang diproses. Untuk data sederhana seperti name, nama, dan score yang relatif pendek, proses ini tetap dianggap berjalan dalam waktu yang konstan, tidak ada iterasi maupun manipulasi struktur data kompleks di sini. Secara keseluruhan, kelas student ini berfungsi sebagai data model atau data kontainer, dan bukan sebagai tempat pelaksanaan logika berat ataupun algoritma yang kompleks. Karena itu, seluruh operasi dalam kelas ini memiliki kompleksitas waktu dalam ruangan yang konstan, yaitu O1. Ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya komputer saat objek dibuat dan digunakan. Namun juga berarti bahwa ASBO ini menjadi relevan ketika objek student ini digunakan dalam data yang lebih besar seperti array, list, ataupun tree. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.